Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Fauna Indonesia Timur. Wilayah fauna Indonesia Timur meliputi yang pertama adalah Pulau Papua, kemudian Kepulauan Maluku dan Halmahera. Wilayah fauna Indonesia Timur dibatasi oleh garis Weber. Garis ini membatasi antara fauna Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah. Wilayah fauna Indonesia Timur disebut juga dengan fauna australis karena banyak spesies yang juga terdapat di Australia. Beberapa contoh dari fauna Indonesia Timur antara lain misalnya adalah wallaby dan cendrawasih. Baik, kita lihat contoh satu persatu dari fauna Indonesia Timur, dimulai dari mamalia. Yang pertama adalah kanguru Papua. Kanguru Papua memiliki tubuh lebih kecil daripada kanguru Australia, dengan bobot antara 3 sampai 10 kg dan dapat tinggi mencapai 90 cm. Kanguru Papua oleh masyarakat Papua sering disebut dengan wallaby. Kanguru Papua atau wallaby memiliki bulu coklat kehitaman dan mata hitam. Hidup berkelompok di semak dan padang rumput di Taman Nasional Wasur. Baik, itu adalah mamalia Indonesia Timur yang pertama. Yang kedua berikutnya adalah kanguru pohon. Kanguru pohon adalah jenis kanguru yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di pohon, di mana hanya sesekali turun ke tanah untuk mencari air. Kanguru pohon memiliki bulu yang lebat, ekor lebih panjang dan bulat, serta moncong yang lebih runcing. Kanguru termasuk hewan yang terancam punah. Diperkirakan kanguru mantel emas tidak lebih dari 15 ekor di alam liar. Mamalia Indonesia Timur yang ketiga berikutnya adalah oposum layang atau sugar glider. Oposum layang merupakan hewan termasuk mamalia marsupial atau mamalia berkantung dengan ukuran tubuh yang kecil. Kalau kita lihat di gambar ini berarti tak lebih dari seukuran tangan manusia dewasa. Persebaran meliputi Papua dan Halmahera Utara. Oposum layang memiliki kemampuan berpindah tempat dengan meloncat dan melayang dengan jubah terbangnya. Jadi saat berpindah ke pohon satu ke pohon lain akan meloncat dan mengembangkan jubahnya sehingga dia akan melayang. Termasuk jenis hewan yang menjadi peliharaan manusia. Oposum layang keberadaannya di alam liar mulai terancam punah. Mamalia Indonesia Timur yang keempat adalah nokdia atau landak Papua. Disebut juga oleh masyarakat setempat disebut juga dengan echidna, merupakan jenis landak dengan duri menutupi seluruh tubuh di bagian atasnya. Duri ini berfungsi sebagai pertahanan dari predator pemangsa. Nokdia memiliki moncong kurang lebih sepanjang pensil kayu. Nokdia berkembang biak dengan cara bertelur, namun tergolong dalam jenis mamalia. Berikutnya adalah mamalia Indonesia Timur yang kelima, yaitu kuskus. Kuskus adalah mamalia berkantung marsupialia dengan ukuran rata-rata 48 cm. Kuskus beraktivitas di malam hari atau bersifat nokturnal dan menghabiskan hidupnya sebagian besar di pohon. Kuskus memiliki ekor panjang dan kuat untuk pertahanan dan berpegangan saat berpindah dari pohon satu ke pohon yang lain. Kuskus merupakan omnivora dengan makanan utama serangga, daun, anak burung, dan reptil kecil. Kuskus dari 6 spesies yang ada di dunia, 4 diantaranya ada di Indonesia Timur. Oke, berikutnya adalah reptil.
Reptil di Indonesia Timur, di wilayah Papua, contohnya adalah buaya yang di istilah nama latinnya adalah Crocodylus novagini. Disebut juga dengan buaya irian. Buaya Papua ditemukan menyebar di perairan tawar di pedalaman Papua. Mirip dengan buaya muara, tetapi dengan ukuran tubuh lebih kecil dan warna kulit gelap. Ukuran dari buaya muara ini panjangnya mencapai 2,65 hingga 3,35 meter dengan sisi-sisi yang besar. Buaya muara banyak diburu untuk dimanfaatkan kulitnya. Karena itu, kemudian oleh pemerintah Indonesia dimasukkan dalam jenis hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Reptil yang kedua dari fauna di Indonesia Timur adalah ular. Ada beberapa banyak jenis ular yang ada di Indonesia Timur. Nah, salah satu di sini akan kami berikan contoh dua. Yang pertama adalah contoh ular dead adder. Merupakan ular dengan bisa yang paling mematikan. Diberitakan ular dead adder ini pernah menggigit dan menyebabkan tewasnya seorang anggota BRIMOB di Papua. Contoh ular yang kedua adalah ular Papua atau Pseudechis papuanus, Papuan black snake. Merupakan ular yang sangat berbisa dan berbahaya. Nah, salah satu yang membedakan ular Papua ini dengan ular berbisa yang lain adalah saat menggigit tidak akan langsung melepas, tetapi akan terus mengunyah korbannya. Berikutnya adalah reptil yang ketiga, yaitu kadal Papua. Kadal Papua disebut juga kadal duri mata merah. Banyak terdapat di hutan tropis lembab di Papua. Kadal Papua ini memiliki sisik berduri dari kepala hingga ekor mirip sisik buaya. Kadal Papua merupakan karnivora dengan makanan utama serangga seperti jangkrik dan belatung. Salah satu ciri khas dari kadal Papua adalah saat merasa terancam, kadal Papua akan berpura-pura mati dan membuat tubuhnya kaku serta menggigit ekornya. Oke, ini adalah contoh reptil. Berikutnya amfibi Indonesia Timur. Ada banyak sekali jenis katak di Papua. Nah, saya contohkan di sini adalah katak pohon Papua. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah katak Pinocchio, Littoria Pinocchio. Dinamakan katak Pinocchio karena memiliki daging kecil yang tumbuh menonjol sekitar 2,5 cm di hidungnya. Ada juga selain itu adalah katak monyet nakal, Littoria vivissimia. Mirip dengan katak Pinocchio, juga memiliki tonjolan di hidung, tetapi warna katak lebih terang dan ukurannya lebih kecil. Katak yang ketiga adalah katak parasut, Littoria pterodactyla. Merupakan katak yang tinggal di puncak-puncak pohon dan sering melompat-lompat ke udara. Berikutnya adalah burung. Burung di Indonesia Timur, terutama di wilayah Papua, memiliki jenis yang sangat banyak, sehingga sering disebut Papua adalah surganya burung. Nah, salah satu yang sangat terkenal adalah cendrawasih, yang sering juga disebut dengan birds of heaven, burung-burung dari surga. Cendrawasih adalah jenis burung khas Papua, endemik hanya ada di Papua, dan diketahui terdapat 41 spesies cendrawasih. Cendrawasih terkecil berukuran 15 cm dengan berat 50 gram, yang terbesar 44 cm dengan berat mencapai 430 gram. Cendrawasih berisiko rendah terhadap kepunahan, namun dewasa ini sudah mulai dilakukan konservasi karena perburuan liar dan perubahan habitat mengancam kelangsungan dari populasi cendrawasih. Baik, burung Indonesia Timur yang kedua adalah kasuari.
Kasuari merupakan burung besar yang tidak dapat terbang. Di wilayah Papua, spesies dari kasuari yang terbanyak adalah kasuari gelambir ganda. Kasuari dinyatakan rentan konservasi pada tahun 1994 oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature, namun pada tahun 2017 menjadi berisiko rendah. Kasuari banyak diburu untuk diambil daging, bulu, tulang, kuku, lemak, dan telurnya. Burung Indonesia Timur yang ketiga adalah burung namudur. Burung namudur disebut juga burung pintar karena kemampuannya membuat sarang. Burung namudur berukuran sedang, merupakan burung berukuran sedang dengan makanan utamanya adalah buah dan kadang-kadang akan makan serangga. Burung namudur ini yang salah satu ciri khasnya adalah pada musim kawin, namudur jantan akan membuat sarang yang indah untuk menarik pasangannya. Di mana di sekitar sarangnya akan dia taruh benda yang berwarna-warna cerah. Diketahui terdapat 17 spesies burung namudur dengan 8 diantaranya ada di Indonesia. Baik, itu tadi contoh-contoh dari fauna di wilayah Indonesia Timur. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.